Selamat siang, dan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pembukaan pameran virtual Hands Connect. Nah, Hands Connect sendiri adalah sebuah pameran virtual inisiasi dari para alumni Hands Project, yang mana akan menggabungkan berbagai macam pameran dari teman-teman dari Eko, alumni, dan sebagainya. Nah, kita akan mulai dengan sambutan pertama dulu dari Japan Foundation by Kono-san. Kono-san, silakan berikan sambutan untuk pembukaan pada siang hari ini. Ya, terima kasih Dori-san. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam hangat dari Japan Foundation Jakarta. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini secara virtual. Perkenalkan, saya Misako Kono, Assistant Director Team Japanese Studies dan Intellectual Exchange di Japan Foundation Jakarta. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk dapat memberikan kata sambutan dalam acara opening ceremony pameran Virtual Hands Connect kali ini. Atas nama The Japan Foundation Jakarta, saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada semua Hands Fellows sehingga acara Eco Create Festival dapat terlaksana. Eco Create Festival yang diadakan saat ini merupakan program lanjutan dari Hands Project, program pengembangan sumber daya manusia yang disponsori oleh The Japan Foundation Asia Center. Nah, proyek ini dibuat sebagai tempat untuk saling belajar, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah pencegahan bencana dan dukungan untuk daerah yang terkena bencana, terutama di negara-negara Asia. Hands Connect adalah sebuah pameran karya seni, proyek kreatif, dan berbagai inisiatif terkait penanganan masalah lingkungan dan edukasi bencana. Selain menampilkan beberapa proyek dari Hands Fellows, Hands Connect juga menampilkan karya organisasi, komunitas, individu yang fokus pada topik lingkungan dan bencana, termasuk konteks pandemi COVID-19 saat ini. Pameran multidisipliner ini menjadi ruang bagi seniman, desainer, edukator, pemerhati lingkungan, dan ahli kebencanaan untuk berbagi visi dan strategi melalui jalur kreatif. Hands Connect adalah bagian dari Eco Create Festival tahun 2022 diselenggarakan oleh The Japan Foundation Jakarta yang bekerja sama dengan alumni Hands Project dari Indonesia. Besar harapan kami melalui pameran dan rangkaian program acara yang kami siapkan, kita bisa belajar bersama-sama tentang pentingnya pendidikan kebencanaan dan memiliki kesempatan untuk menerapkan semua informasi yang didapat untuk menciptakan masyarakat yang lebih siap ketika bencana terjadi sewaktu-waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti pameran Virtual Hands Connect ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kono-san. Mohon maaf sekali saya lupa mengenalkan diri saya. Nama saya Rory, saya hari ini bertugas sebagai MC pada acara siang hari ini. Saya adalah salah satu alumni dari Hands Project tahun 2014. Selanjutnya adalah curatorial talk bersama dan curator bersama Saudara Gilang. Saudara Gilang, silahkan. Waktu ini dipersilahkan untuk memberikan banyak berbagai macam penjelasan tentang bagaimana sih virtual exhibition ini. Jadi bisa jelaskan kepada kita semua bagaimana dan apa itu virtual exhibition Hands Connect itu sendiri. Baik, terima kasih waktunya Rory-san, dan selamat siang semuanya. Selamat berjumpa di ruang virtual Zoom meeting Japan Foundation ini dalam agenda launching atau opening pameran virtual Hands Connect yang seperti dijelaskan Rory tadi adalah sebuah platform virtual karena memang kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan masif di lingkungan outdoor karena kondisi pandemi, yang kemudian mewadahi semua ide alternatif, dalam hal ini kreativitas, desain, dan seni, yang mana mereka semua berusaha untuk mencoba mengadres atau minimal memberikan sumbangsih ide untuk penanganan risiko bencana, khususnya di Indonesia, dan juga pendidikan lingkungan, dan juga yang tentu sekarang dirasa sangat urgent adalah
tentang bagaimana respon kita terhadap pandemi COVID-19. Oke, kemudian session ini saya cuman pengen apa ya istilahnya, karena waktunya terbatas, kita mengintip sedikit apa sih isi ruang galeri virtual Hands Connect ini, dan kemudian kami itu memilih platform kunstmantrik.com sebagai platform untuk menjadikan ruang virtual itu menjadi tempat yang layak untuk mempresentasikan proyek-proyek dari teman-teman yang sudah bergabung di pameran virtual Hands Connect ini. Gitu. Apakah bisa di-share screen ya? Oke. Mari bersama-sama kita mengintip ruang virtual Hands Connect yang ada di kunstmantrik.com. Ya. Selamat bergabung di Hands Connect, selamat bergabung di ruang virtual kami. Nah, ada 15 karya atau proyek atau ide yang terpilih mengikuti pameran virtual Hands Connect pada tahun 2022 ini. Berbagai macam background, seniman, praktisi bencana, praktisi pendidik lingkungan, dan juga kelompok seniman tergabung ke dalam sebuah pameran virtual ini. Nah, sedikit menjelaskan bagaimana cara teman-teman untuk bisa mengakses ya, mengakses ruang virtual ini ya, dengan cara untuk berjalan-jalan di ruang pameran ini cukup Anda menggunakan tombol up and down yang ada di keyboard Anda, dan untuk langsung menuju ke karya silahkan diklik, dan di panel informasi Anda dapat melihat informasi yang ada dalam karya yang dipamerkan di pameran virtual ini. Nah, seperti kita lihat di video ya. Nah, kemudian juga ada karya yang sifatnya berupa video. Silahkan nanti teman-teman klik logo play di dalam video, dan nanti akan terputar videonya. Nah, dan untuk bergeser ke kiri ke kanan, silahkan di-drag mouse-nya dan digeser ke kiri ke kanan. Maka Anda akan sudah bisa bergeser di dalam ruang virtual. Dan juga logo lambang musik itu silahkan diklik, maka akan muncul musik ya nanti di dalamnya. Oke. Ya, pameran ini akan dilaksanakan tanggal 2 mulai hari ini sampai tanggal 15 Maret. Jadi jangan terburu-buru untuk melihat-lihat di dalamnya, masih banyak waktu. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan apa ya, minimal ide atau baiknya berjejaring setelah melihat karya-karya yang ditampilkan di dalam ruang virtual Hands Connect. Ya, nah ini juga salah satu seniman yang terlibat, ada Simpul Air, ada Let's Plan, dan masih banyak lain. Ya, sekali lagi platformnya ada di kunstmantrik.com. Nanti mungkin teman-teman JF bisa share linknya di kolom chat ya, supaya teman-teman bisa mengakses. Dan ya, terima kasih banyak. Ini adalah sedikit virtual, atau kita mengintip sedikit bagaimana ruang galeri virtual yang kita gunakan untuk pameran selama ya sampai tanggal 15 Maret nanti. Jadi setiap hari teman-teman bisa mengakses linknya dan kunjungi saja Kunstmantrik, dan selamat menikmati karya-karya atau proyek-proyek yang ada di dalamnya, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan insight atau idea atau jejaring setelah masuk ruang virtual ini. Terima kasih Rory atas waktunya. Terima kasih Gilangsang atas informasinya juga yang diberikan. Nah, kembali lagi teman-teman, kegiatan ini bakal dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 Maret nantinya. Sangat lumayan panjang sekali, dan diharapkan teman-teman semua ini bisa membantu kami untuk mengajak dari segala macam network yang dipunyai, mau di-share melalui Instagram, Facebook, atau berbagai macam lain. Sangat bagus banget, karena seperti yang sudah diberitahu oleh Saudara Gilang tadi, membahas berbagai macam isu tentang kebencanaan dan ekologi juga, karena kayak ada Let's Plan, kemudian tentang sampah dan sebagainya. Nanti kita bakalan dapat
kita bakal melihat juga dari The Race of Batara Brutus video performance. Jadi Gilang boleh kasih tahu nggak siapa sih The Race of Batara Brutus ini? Oh ya, kami juga. Oke, baik. Teman-teman, setelah agenda tadi mengintip sejenak ruang virtual, kita akan menyaksikan salah satu karya yang terlibat dalam pameran virtual Hands Connect. Karya ini bersifat performatif, berupa video performance yang dikirim oleh salah satu seniman yang bernama Krishna Fernan. Mungkin salah satu teman-teman di sini ada yang kenal Krishna Fernan. Dia seniman yang bekerja, tumbuh, dan beraktivitas di Yogyakarta, mostly. Tapi kemudian untuk karya di Hands Connect ini, dia khusus menyoroti isu sampah yang sekarang sedang, apa ya istilahnya, justru ketika pandemi ini, justru malah sampah di pantai-pantai di Bali itu malah menggunung dan tidak terurus, padahal di sebuah kondisi pariwisata yang sedang lesu. Jadi bayangkan ketika nanti pariwisata itu sudah dibuka, kita bisa membayangkan lewat video ini bagaimana kondisinya nanti misalnya pariwisata sudah dibuka. Dan Krishna Fernan berusaha menyoroti itu dengan karyanya yang berjudul The Rage of Batara Brutuk. Diadopsi dari kesenian Barong Brutuk dari Trunyan yang tentu saja sudah dimodifikasi oleh si seniman yang bertujuan untuk apa ya, protes mungkin, atau menyajikan realita yang terjadi di Bali dan metafora atas Tuhan atau dewa yang marah karena kesewenang-wenangan manusia terhadap lingkungan. Kira-kira bisikan-bisikannya seperti itu. Mari kita langsung sama-sama lihat saja ya. Ya, sama-sama lihat aja. Nah, baru saja kita baru melihat semuanya dari Batara Brutus dari salah satu performance kita. Nah, teman-teman semuanya bisa menyaksikan itu juga nanti di Kunstmetrik di virtual pameran kita nantinya. Nah, selanjutnya kita bakal ada talk session bersama dengan Saudara Lintang. Lintang ini juga salah satu dari alumni dari Hands Project. Nah, bisa Lintang juga perkenalkan background-nya dan juga ceritanya nih apa dan kenapa sampai dengan akhirnya mengisi dan mengundang kita undang di acara Hands Connect ini juga. Silakan Lintang.
Halo semuanya. Sudah cukup jelas? Cukup. Oke, salam kenal. Aku Lintang, salah satu alumni Hands dari Japan Foundation. Aku tahun berapa ya? 2017 kali. Ini udah mulai, Mas Rory? Mulai, silakan. Oke. Sebenarnya senang juga diundang di sini gitu buat sharing salah satu bukan action plan, tapi ini adalah satu pengalamanku yang tidak aku duga gitu, karena di awal pandemi kemarin itu kegelisahan yang iseng gitu untuk membuka donasi dan istilahnya galang dana gitu untuk ketersediaan APD yang pada waktu itu aku coba flashback ya, yang di awal-awal bulan Februari Maret, yang dimana baru awal-awal virus corona masuk, saat kita tuh nggak ngerti apa-apa, saat kita nggak punya informasi yang cukup, itu ketakutan banget gitu. Kita kan ngerasain banget, masih ingat jalanan kosong, di mana-mana. Kalau di Jogja bahkan sampai gang-gang itu ditutup gitu, di portal nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Kita benar-benar ketakutan buat keluar. Saat itu tuh karena minimnya informasi, kita takut buat ngapa-ngapain gitu. Padahal waktu itu mesti angka yang positif tuh masih hitungan 20-an ke bawah gitu. Beda banget dengan hari ini ya, yang kita udah ngelaluinnya 2 tahun. Dan di situ waktu itu aku iseng aja sih, karena ada temen yang membagikan baju APD pertama waktu itu aku dapat gitu di rumah di Solo tuh, aku dapat baju APD diminta bantu jahitin waktu itu. Kayak ada yang bisa bantu jahitin nggak? Ini karena ketakutan itu pengen banget Vaskes itu punya paling enggak itu stok baju APD kalau ada yang datang dengan keluhan gitu. Mungkin bisa sambil di share screen, Mas Budi, mungkin fotonya. Nah, ini tanggal 24 Maret gitu. Itu ada baju APD warna putih yang dikasih gitu ke rumah. Ada yang bisa bantu jahitin nggak? Ini butuh banget nih, RSUD yang di Solo itu butuh cari penjahit. Itu sesimpel itu sih. Waktu itu aku kayak simply posting aja gitu, karena aku memang pemakai aktif IG ya. Simply posting, terus aku kayak iseng aja gitu sebenarnya buka donasi sama teman-teman. Jujur sih, di hari itu aku tuh kebayangin cuman berharap dapat duit mungkin sekitar 10 juta. Pikirnya cuman buat bikin beberapa baju yang terus dikasihkan ke RSUD gitu. Ternyata di Twitter dan di IG itu hari itu jalan banget, aku juga nggak ngerti gitu. Sama teman-teman yang lain itu bergulir lah gitu, di repost. Terus tiba-tiba setiap hari itu nambahnya cukup mengagetkan gitu. Tapi sebenarnya yang paling mengagetkan tuh adalah nambah teman-teman relawan gitu. Jadi ketakutan yang kita rasain waktu itu dan minimnya informasi yang membuat kita bingung, itu membuat teman-teman yang lain yang di kota-kota lain, di sini juga lagi ada yang gabung online, ada Mbak Anis dari Tangerang dulu juga salah satu relawan yang aku nggak kenal, tapi komen, Mbak, aku bisa nggak sih dapat bantuan bajunya? Nah, bajunya tuh belum ada gitu. Bajunya belum ada. Kalau Mbak mau jahit di sana, mau nggak jadi relawan jahit di Tangerang gitu? Aku mau banget, Mbak. Boleh dong kirimin contoh bajunya. Nah, akhirnya di situ tuh bergulir. Di Bandung, di Jogja, di Surabaya, di Jakarta, itu muncul teman-teman yang mau jadi relawan buat di sana. Dan akhirnya ya donasi galang dana ini tuh bergulir di banyak kota, sehingga ketemu nih ada teman-teman relawan yang aku tulis namanya itu, hingga sampai dalam hanya 10 hari aja donasi itu terkumpul 155 juta 800 yang aku sama sekali nggak bayangin. Dan ini adalah kerja teman-teman karena memang bergulir ke banyak kota gitu. Dan akhirnya donasi ditutup karena kita nih relawan yang nggak sanggup
memproduksi, dan karena waktu itu kan semua jalanan sepi, kita tuh yang jalan-jalan keluar yang kayak wah, apa nih, bodo amat nih kayaknya sama corona, kita beli kain, kita rebutan, dan waktu itu rebutan gitu ya, Indonesia ya, kulturnya panic buying gitu, dan banyak spekulan yang berbisnis itu langsung ludes. Dalam 10 hari itu harga kain spunbond bahan dasar itu naik 10 kali lipat gitu. Kami yang ngerti banget waktu itu bisa memproduksi per baju APD itu hanya 44.000 sekian gitu. Jadi harus kalau dihitung harga dasar bahan yang naik itu sampai 90 ribuan, itu nggak masuk akal gitu. Spekulan ini saya akhirnya kami udahlah kita stop aja, kita nggak mungkin gitu bisa melampaui itu gitu, sehingga akhirnya ya udah kita tutup di angka segitu. Dan boleh next Mas. Dan akhirnya ya ini yang kira-kira dalam sebulan kami mendistribusikan baju APD itu ke totalnya sekitar 146 fasilitas kesehatan. Seperti puskesmas, paling banyak sih puskesmas karena beneran susah dapat dari pemerintah gitu. Paling terakhir dia, karena banyak itu kan di RSUD. Padahal puskesmas itu tempat pertama orang melaporkan. Nah itu sih. Paling banyak puskesmas, klinik, RSUD, dan rumah sakit swasta yang di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Juga ada yang di luar Jawa, di Konawe, Bangka Belitung, Palu, sama Riau. Jadi sebenarnya saat itu yang ngontak buat donasi itu banyak banget, dan juga dari Vaskes yang ngontak minta APD itu juga banyak banget, yang kami banyak nggak bisa kirim. Boleh next Mas. Yang akhirnya sampai ke luar kota, kami udah nggak ngerti nih gimana cara kirimnya. Ternyata dibantu oleh Paksel juga untuk gratis kirim gitu kemanapun. Jadi kayak ya waktu itu gerakan ini cukup terbantu ya dengan banyak link teman-teman yang ngasih ini kirim pakai ini aja, kontak di sini, semua bisa kasih gratis gitu, gratis kirim gitu. Jadi itu kebantu banget. Di sini ada proses apa ya, foto-foto kegiatan dengan teman-teman relawan yang ngirim sendiri ke rumah sakit, mau yang nge-packing, jahit, belanja bahan, itu bareng-bareng dengan relawan-relawan gitu. Dan next, yang juga menarik dari gerakan ini tuh juga dibantu sama teman-teman yang bisa gambar. Ini sih lumayan apa ya, hal yang menarik karena menurutku ketakutan saat itu coba diredam gitu dengan teman-teman yang coba bikin sesuatu yang asik gitu. Kita mending merubah energi ketakutan kita itu jadi sesuatu yang apa ya, asik, seru gitu. Akhirnya banyak teman-teman yang ngontak untuk aku bikinin posternya ya, aku bikinin ilustrasi komik gitu untuk apa ya, lebih menyebarkan semangat biar enggak takut ini. Salah satunya ini yang bikin teman dari Jogja, namanya Gata Mahardika gitu. Dia ilustrator dan memang bekerja sebagai ilustrator dan banyak produksi gambar ya dan komik juga. Dan dia bikinin cerita yang apa ya, komik strip mini tapi kena gitu waktu itu gitu. Setiap ada hero gitu yang mau butuh melawan musuh tapi dia nggak punya baju, terus bajunya udah habis, dan kemudian kita galang dana, kita sebagai kelompok penjahit super gitu yang kita butuh bantuan untuk bisa memproduksi. Aku sangat senang karena waktu itu ini jadi semangat banget ya, waktu itu beneran untuk kami yang ada di lapangan tuh kayak jadi fresh gitu. Next. Dan juga teman-teman kemudian yang ketemu di jalan yang merelakan diri untuk bikin poster, bikin ilustrasi sederhana gitu, biar, dan juga mereka bikin ilustrasi untuk disebar di kotanya sendiri-sendiri gitu. Termasuk juga ini ada ilustrasi, waktu itu kita nggak ngerti-ngerti banget sih sebenarnya baju APD, akhirnya minta info dari tim medis gitu untuk sebenarnya apa sih yang paling dibutuhin gitu, yang paling optimal, nggak too much karena waktu itu harga
baju APD memang mahal, tapi yang optimal, sehingga akhirnya kami mempelajari ada baju APD level 1, level 2, level 3, siapa yang butuh. Yang di puskesmas mungkin pertama IGD itu level 1 aja, ada yang di rumah sakit daerah tuh harusnya kirim level 3. Nah itu kami dapat info itu rame-rame sih, sehingga akhirnya terus oke, butuh digambar, dan ini adalah karya teman namanya Amalia gitu. Terus juga ada teman-teman kayak Indra Arleta yang bikin poster-poster gitu. Next, udah ya. Mungkin ke gambar yang awal lagi aja Mas, yang kotak banyak tadi aja. Nomor 3. Ya. Nah jadi apa yang aku refleksiin ya 2 tahun setelah galang dana itu ya adalah ketika kita ketakutan, kebingungan gitu, masih ada kok yang bisa kita lakuin gitu. Ketika rame-rame, ketika merubah energi itu jadi semangat gitu, jadi semangat melakukan sesuatu untuk teman yang lain, karena ketika ketakutan, kebingungan, saling bantu dengan memberikan informasi, dengan bergerak bareng, dengan berdonasi, itu lumayan memberi semangat aja waktu itu gitu. Ketika kita shock dengan keadaan baru, kita bisa melakukan sesuatu untuk bikin jadi hari-hari jadi lebih bermanfaat aja, sehingga menurutku mungkin memang angka sekitar 800 baju totalnya tuh ada 4.469 baju yang kami produksi bareng di banyak kota itu. Mungkin nggak seberapa dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Tapi gerakan ini tuh bikin kita semangat gitu. Saat banyak keadaan yang nggak pasti. Jadi harapannya jadi jadi semangat ketika kita menghadapi sesuatu yang saat itu belum pernah kita hadapi, yaitu pandemi. Ya mungkin itu kalau sharing dari aku. Nah, terima kasih banyak Tinta atas sharingnya. Aku masih ingat banget tuh pas bulan-bulan itu di mana kita semua berasa hopeless dengan pandemi pertama kali. Rintang dengan beraninya nge-share tentang informasi tentang penggalangan dana untuk kegiatannya, Nyalakan Cahaya Barusan. Dan ternyata dari yang kita pun para alumni itu juga ikutan share, dan akhirnya dari yang kita share tadi itu juga menginspirasi teman-teman yang lainnya dari bikin proyek-proyek yang serupa, meskipun mungkin mereka tidak bikin seperti Lintang bikin APD, tapi juga mereka kayak menyuplai, karena kita tahu banget bahwa pada waktu bulan-bulan tersebut supply terhadap kayak alat-alat kesehatan pun sangat-sangat minim sekali. Jadi kayak face shield dan sebagainya. Jadi sangat menginspirasi banget. Sama seperti Betara Produk tadi. Jadi diharapkan dengan kegiatannya bisa menginspirasi dari teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya juga ada talk session bersama Kids Up bersama dengan Tia. Tia juga salah satu dari alumni dari Hands Project tahun 2014. Silakan Tia. Hai, terima kasih waktunya Mas Lari. Selamat siang, menjelang sore teman-teman yang lain. Di sini saya nama Kids Up. Sebelum Ditya, background, yes? Oh, enggak, agak lumayan putus-putus tadi koneksinya ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau agak putus-putus ya, internet saya kurang stabil karena di sini lagi hujan. Dan juga aktif di edukasi tentang bencana. Kemudian ada Mas Rory. Mas Rory background-nya adalah instruktur yoga, tapi juga aktif di yayasan yang tentang AIDS ya. Kemudian ada
kemudian ada Mbak kemudian ada juga Mas Ibnu Munzir, itu beliau adalah praktisi dan peneliti kebencanaan. Nah, kami berlima ini adalah alumni dari HANS. Kemudian Mbak Eva dan Mas Ibnu Nah, kami berkolaborasi membuat satu program yang bernama Kids Up. Nah, Kids Up ini sendiri sebenarnya adalah gabungan dari action plan kami masing-masing di alumni kami, di angkatan kami masing-masing. Kalau yang angkatan pertama itu namanya, kami dulu punya Kids Sister yang fokus di kit atau peralatan tentang kebencanaan. Jadi contohnya misalnya kita ada scheduler, ada notebook, ada kalender yang kami desain semenarik mungkin untuk bisa dipelajari oleh anak-anak karena sasaran kami adalah anak-anak. Kemudian di angkatan kedua itu ada Starsight yang fokus di event disaster risk education, sehingga kita mengkolaborasikan kedua buah kegiatan tersebut agar tujuannya agar kami bisa menjangkau ke yang lebih luas lagi. Karena kebetulan waktu kami masih perangkatan itu jangkauannya ya hanya Pulau Jawa. Alhamdulillah dengan Kids Up kita bisa menjangkau ke luar Jawa. Nah, kegiatannya Kids Up sendiri, alhamdulillah bisa mencapai kita pernah kegiatan di Siosar Karo, kemudian di Surabaya sendiri, di Lombok, kemudian di Jember, dan di Mentawai. Nah, sasaran dari Kids Up ini adalah anak-anak atau siswa. Kenapa anak-anak? Karena siswa atau anak-anak ini adalah termasuk kelompok yang rentan terhadap bencana, tetapi jarang disentuh oleh katakanlah BPBD. Karena kalau BPBD berdasarkan survei kami, mereka kebanyakan menyasar ke dewasa, ke anak-anak muda, ke dewasa. Sementara anak-anak usia sekolah yang sehari itu bisa 6-7 jam di sekolah itu malah kadang-kadang sedikit terlupakan. Nah, bagaimana caranya kita mengajarkan bencana sebuah isu yang menakutkan dalam tanda kutip kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan, dengan cara atau bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, berdasarkan kodratnya, anak-anak ini kan senang bermain, usia-usia bermain. Maka dari itu kita mengambil pendekatan dengan games. Jadi kegiatan kami dikemas dalam bentuk edukasi dengan menggunakan game simulasi game. Contoh misalnya kita menggunakan ular tangga yang kita modifikasi dengan gambar-gambar bencana, kemudian kita selipkan juga informasi kebencanaan turun tangga atau turun dengan ularnya itu, tapi kita kasih pertanyaan. Kalau misalnya tidak bisa menjawab, maka tidak boleh naik seperti itu. Kemudian ada juga games tas siaga. Kenapa kita kenapa tidak ke orang tuanya atau ke gurunya?
mencakup semua, tetapi karena keterbatasan maka untuk saat itu yang kita edukasi fokusnya ke anak dengan tujuan nanti saat si anak ini pulang ke rumah dia akan bercerita kepada orang tuanya, Bapak, Ibu, tadi di sekolah ada kegiatan seperti ini, kegiatan bencana. Tadi aku diajari seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan tujuan seperti itu, kami harapkan orang tuanya pun ikut belajar. Itu. Kemudian, sebenarnya orang tua sendiri juga diedukasi. Kita ada sesi untuk orang tua juga, tapi lebih fokus ke bagaimana apa yang harus orang tua lakukan ketika terjadi bencana saat di sekolah. Jadi membuat kesepakatan antar orang tua dengan sekolah apa yang harus mereka lakukan saat ada bencana di sekolah. Kemudian kegiatan yang lain adalah selain itu, selain kami berlima, kami juga mengajak relawan-relawan lokal, seperti misalnya BPBD lokal di daerah tersebut, kemudian pemadam kebakaran, kalau misalnya di lokasi tersebut ada pemadam kebakaran, kemudian tentu saja dinas pendidikan setempat, kemudian Mahagana, kemudian juga kita bekerja sama dengan IKC, dan beberapa lembaga-lembaga lokal yang mau terlibat dengan kita. Kemudian yang paling penting adalah kita melibatkan fasilitator-fasilitator lokal. Kenapa? Kenapa enggak kita berlima aja nih yang terjun langsung ngajarin anak-anak? Karena ternyata ada keterbatasan bahasa. Untuk menjembatani hal-hal tersebut, maka kita meminta atau kita mencari fasilitator-fasilitator lokal agar tidak ada gap bahasa, karena waktu kita ke Lombok, waktu kita ke Mentawai itu anak-anak umur kelas 1 sampai kelas 3 itu belum paham bahasa Indonesia, sehingga banyak takutnya informasi yang tidak tersampaikan. Kalau menggunakan bahasa lokal kan lebih dapat ininya pesannya yang bisa disampaikan. Kemudian apalagi ya, mungkin nanti untuk gambar-gambar games, gambar-gambar kegiatan mungkin bisa dilihat di pameran virtual yang ada, jadi biar ya penasaran gimana sih bentuk gamesnya, gimana sih bentuk alat-alat gamesnya, jadi nanti bisa dilihat langsung di pameran. Mungkin sekian dari saya, nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan di sesi berikutnya. Terima kasih Mas Rodi. Terima kasih Mbak Tia. Nah, di siang hari ini juga hadir salah satu dari tim dari Kids Up, ada Eva. Eva, boleh say hi dulu ke teman-teman peserta yang lain di sini dong, teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Eva-nya hilang nggak? Eva? Ada. Oke ya. Jadi ada salah satu yang hadir dari sini adalah salah satu dari tim kami. Betul, saya dari tim dari Kids Up dan juga Kids Center pada waktu itu. Ya banyak sekali yang kita mau share di Good Metric nantinya. Jadi teman-teman diharapkan bisa melihat apa aja sudah kita hasilkan, dan juga dari situ mungkin kita bisa berkolaborasi mungkin ke depannya melalui pameran virtual ini. Selanjutnya, sebentar, saya kehilangan. Oke. Nah, tadi udah mendengarkan dari perihal Kids Up, kemudian juga ada Lintang dengan Nyalakan Cahaya dan Gilang dari tentang Kuratorial Talk dan juga Batara Brutux. Nah, teman-teman di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau disampaikan ke kami, atau mungkin ada yang mau juga sharing, karena saya lihat di sini juga ada dari salah satu dari peserta Pasraman Air dan juga IKC. Nah, kalau misalnya mau sharing nih tentang proyek yang sudah di-share melalui pameran virtual ini, saya berikan kesempatan teman-teman semuanya. Sembari kita buka question and answer, ya. Silahkan.
Ada yang mungkin mau bertanya atau mungkin menambahkan? Oke, saya mengundang Pak Raman Air mungkin untuk men-sharing atau membagi pada kita semua tentang proyek studi share ke melalui platform virtual yang bakal kita tampilkan nantinya ini. Ini ya, lagi away. Halo. Halo, iya Pak. Saya nggak tahu. Sebentar, saya coba. Oh ya, kelihatan. Maaf kalau agak bising. Kebetulan lagi nyari wifi. Jadi sebelumnya mungkin saya perkenalkan, saya Rai, yang kebetulan lagi mewakili kawan-kawan persamaan air. Jadi sebenarnya kami diajak Mas Gilang, kalau nggak salah namanya, untuk terlibat. Jadi kami berbasis di Bali sebenarnya, terus baru coba untuk berkumpul itu pada awal tahun 2021 kemarin. Sebenarnya lahir dari keresahan ketika ya kawan-kawan mungkin tahu bahwa Bali sangat kental dengan budayanya dan sebagainya, tetapi kami ada keresahan di antara anak muda ketika budaya atau narasi-narasi yang selama ini dilempar tentang budaya tidak berbanding lurus dengan kelakuan manusia pelakunya. Jadi ada banyak kealpaan tentang lingkungan yang sebenarnya tidak berjalan seperti bagaimana budaya itu diulu-ulukan seperti itu. Nah, yang ingin saya coba lempar untuk tahun ini itu adalah sebuah proyek, sebuah simulasi sebenarnya Simpul Air. Jadi bagaimana sebenarnya bahwa jauh sebelum kebudayaan itu lahir, itu sebenarnya bahwa kebudayaan itu sebenarnya lahir dari ketersediaan alamnya. Karena sebuah desa, jadi Bali, balik lagi ke belakang, Bali itu sebenarnya eksis dulu sebagai sebuah desa, perkampungan begitu, tetapi bagaimana perkampungan ini memiliki sumber daya air, sumber daya tanah yang bagus, kemudian bisa melahirkan kebudayaan yang sampai diwariskan sampai hari ini. Nah, sementara di saat yang sama mata-mata air yang memberikan sebagai sumber alam atau ketersediaan alam di sana hari ini dalam posisi yang sangat tidak diperhatikan sama sekali. Nah, basis yang ingin coba kami lakukan adalah membangun peta mata air yang ada di sebuah desa adat. Karena basis kebudayaannya kalau di Bali itu kebanyakan sebenarnya adalah berbasis desa adat. Itu harapannya sih sebenarnya untuk mencoba untuk mengajak anak-anak muda sekitar untuk ayo dong. Jadi tidak hanya bereuforia merayakan kebudayaan, tetapi ayo lihat realita perubahan yang sebenarnya sudah ada di kampung mereka. Lalu menggunakan kebudayaan sebagai indikator perubahan lingkungan atau ketersediaan alam yang masih ada hari ini. Dan menjadi relevan nggak sih kemudian kebudayaan itu harus dipertahankan ketika ruang hidup kita sudah berubah hari ini. Sebenarnya sesimpel itu, dan ya mungkin next nanti kita kapan-kapan bisa ngobrol untuk hal yang lebih detail. Tapi terima kasih buat kawan-kawan Hands Connect untuk ruangnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Mas untuk waktunya dan juga udah informasinya. Nah, benar banget sebenarnya kritik, informasi dan juga saran yang sudah di-share melalui karya-karya teman-teman semuanya. Diharapkan dari papan virtual ini bisa mengajak teman-teman semuanya untuk kepada masyarakat luas lebih tepatnya ya, untuk lebih paham terhadap kritik apalagi ya saran yang mungkin mau kita sampaikan melalui karya-karya kita semuanya. Sekali lagi saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan juga atau mau menambahkan, karena saya lihat juga beberapa ada yang dari pos alumni kayak si Eva, kemudian ada Miki Kinjo. Miki Kinjo ini adalah salah satu dari Japan Foundation yang ikut turut dalam menemani kami semuanya pada waktu kita bikin project Kids Up. Aku nggak tahu apakah Miki Kinjo masih hafal, masih bisa berbahasa Indonesia nggak ya? Kira-kira Miki Kinjo-san,
Vicky-san, Hai. bisa sharing nggak kira-kira kemarin? Aku langsung mendapuk nih untuk men-sharing. Bahasa Indonesia saya Vicky-san. belum bagus ya, maaf. Hai, selamat siang. Maaf ya, bahasa Indonesia saya belum bagus ya. Jadi ya Selamat tapi siang kita. dan koneksi saya bisa. Oke. Halo. Oke, Vicky-san bisa ceritakan ke kami kira-kira sharing terhadap kemarin kan sudah turut berpartisipasi sebagai dokumen yang memberikan mengabadikan event-event Japan Foundation terhadap HES Project. Nah, mungkin bisa kasih feedback sekarang juga ketika jadi salah satu dari mewakili Japan Foundation untuk virtual exhibition ini, bagaimana tanggapan dari Miki? Iya, ya terima kasih Rori-san. Maaf ya koneksi sedikit jelek dan ya sebetulnya saya sedang mengikuti acara-acara di Pulau Lombok waktu belum pandemi ya. Jadi saya sudah ikut beberapa acara di sana dan kita sudah melakukan kitsap dan di sekolah itu SM sekolah yang SD ya dan banyak anak-anak sudah mengikuti acara-acara. Jadi saya sudah belajar banyak di sana seperti bagaimana anak-anak bisa belajar disaster dan itu tidak hanya sebagai edukasi, sepertinya kita bermain game-game tentang disaster. Jadi itu sangat menarik bagi saya juga karena itu disaster adalah terkait edukasi dan disaster, tapi itu tidak hanya edukasi dan bermain juga ya. Jadi sebetulnya acara-acara untuk anak-anak, tapi mungkin orang tua juga bisa belajar dengan anak. Itu sangat bagus dan menarik ya. Jadi nanti acara-acara bisa dibagi di tempat-tempat lain juga. Setelah pandemi dan di dalam pandemi kita bisa melakukan acara online juga ya. Jadi semoga acara-acaranya akan dibagi-bagi di Indonesia dan di negara lain juga. Terima kasih. Terima kasih Miki-san. Seperti yang dibilang Miki-san, diharapkan dengan kita bikin virtual exhibition ini bisa mengengage nggak cuma di negara Indonesia juga, tapi di negara-negara lain. Karena kami juga memberikan membuka pameran ini dan juga share informasi ini ke partner-partner dari Japan Hello yang ada di Jepang, di Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga India yang pada waktu itu ikut turut dalam hands trip seperti itu. Nah, kita juga ada Kak Adi dari Japan Foundation. Kak Adi mau kasih share nggak? Kira-kira bagaimana nih kegiatan yang sudah kita bikin atau mungkin bisa memberikan satu kata dua kata engagement buat para peserta tentang EcoCreate Festival ini dan Hands Connect ini juga. Halo, sorry dan juga teman-teman sebelumnya maaf ya, saya nggak buka kameranya, saya lagi di puskesmas karena kebetulan lagi akhirnya kena giliran kena COVID, jadi sedang ngurus rujukan ini untuk ke Wisma Atlet. Jadi gini, termasuk juga untuk teman-teman yang udah mempersiapkan EcoCreate Fest ini dari untuk setiap rangkaian kegiatannya, baik itu pameran Hands Connect, dan juga nanti ada podcast session bicara bencana, ada workshop juga, dan ada talk session dan yang lain-lain. Untuk EcoCreate Fest ini sebetulnya
memang satu inisiatif dari Japan Foundation yang berkolaborasi dengan teman-teman alumni Hands Fellows dari Indonesia untuk mencoba men-tackle isu tentang kebencanaan dan juga lingkungan dan isu terkini, yaitu isu COVID yang merupakan isu-isu bersama yang dialami tidak hanya oleh Jepang tetapi juga oleh Indonesia dan juga negara-negara di Asia lainnya. Nah, di luar dari itu, di sini kita lebih menekankan ke bagaimana kreativitas itu bisa digunakan untuk menjadi sarana untuk belajar tentang isu-isu tersebut. Jadi itulah yang dicoba untuk dilakukan di Ekokreatif ini, dan bagaimana kreativitas ini kemudian menjadi sarana untuk kita belajar supaya kita juga bisa lebih siap lagi untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, terutama di 3 isu tersebut. Kurang lebih sih seperti itu, Rory ya. Speaker Mas Rory. Belum ya. Maaf, saya biasa kalau Adi ngomong saya langsung grogi gitu kan, nanti tiba-tiba langsung dipotong nanti saya. Oke, terima kasih banyak Adi-san terhadap udah ngasih penjelasan kepada kita tentang apa itu hands juga, dan juga bagaimana tanggapan dari Japan Foundation terhadap yang sudah kita bikin pada siang hari ini. Nah, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir pada acara pembukaan Virtual Exhibition Hands Connect ini sendiri. Saya masih mengajak teman-teman semuanya untuk mengundang teman-teman semuanya, siapapun untuk ikutan melihat pameran kita ini semuanya ya. Jadi banyak banget yang mau kita sampaikan melalui pameran ini, mulai dari isu, kritik, dan juga saran. Jadi dan juga mungkin networking seperti Kak katakan tadi. Nah, kalau dari saya sudah tidak ada yang perlu saya sampaikan kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir kepada siang hari ini di pembukaan Virtual Exhibition Hands Connect.